Nabi SAW ya, itu sebelum sholat selalu berusaha merapikan saf dulu. Ya, pelan-pelan berusaha merapikan saf. Jazakallahu khair. Ya, kalau Nabi merapikan sholat, artinya posisi Nabi sebagai apa? Tiba, pelan-pelan. Ada dua yang harus Anda pisahkan di sini. Ada dua yang harus Anda pisahkan. Jelas di zaman Nabi yang jadi imam siapa? Nabi, karena memang Nabinya masih ada. Ya. Artinya apa? Sunnah yang pertama, jika Anda, terutama para ayah, ya, dalam kaitan sholat fardu, terutama subuh yang sedang kita bahas, ya, mendapat kepercayaan amanah sebagai seorang imam, maka yang pertama sunnahnya tidak langsung memulai sholat, tapi memastikan kerapian barisan dulu. Di sunnah yang pertama, pelan-pelan. Saya akan, insya Allah akan sedetil mungkin berusaha. Ya. Sebelum sholatnya, rapikan dulu shaf. Pertama, tugas imam. Tapi Anda mesti bedakan karena di sini ada dua hadis. Dua hadis. Ya, seperti kita lihat, hadis yang pertama, perhatikan kalimatnya. Aqimu sufufakum wa tarasaw. Ya. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Ini yang menunjukkan makna imam. Aqimu sufufakum, tegakkan saf kalian. Nanti saya praktekkan. Ya. Tegakkan saf kalian. Tegakkan, jadi barisannya, salatnya mesti tegak, lurus berdiri. Watarasaw, dan rapatkan satu dengan yang lainnya. Nanti hadis di bawahnya menunjukkan. Jadi ketika Nabi mengatakan kalimat selanjutnya, jadi ini kalau dipecah dua kalimat, ini isyarat kepada kita kalau akan sholat bukan hanya imam tapi makmum harus sudah mengerti. Ya, makmum harus sudah mengerti kalau akan sholat ada dua perintah dari Nabi. Satu, jangan dulu dimulai sebelum safnya tegak, lurus, rapi, paling rapat satu dengan yang lainnya. Nanti kita tunjukkan bagaimana caranya di hadis selanjutnya. Ya. Jadi kalimat pertama yang ini di pertengahan, ini menunjukkan pada kita, sekalipun tidak menjadi imam, dan imam belum memberikan isyarat itu, bila makmum menemukan di sampingnya atau keadaannya belum tegak dan belum rapat, maka usahakan ingatkan untuk dirapatkan. Jelas sampai sini? Baik, kalimat keduanya, fa inni arakum min wara'i dhahri, menunjukkan sikap imam. Karena saya melihat kalian di belakang punggung saya. Di keistimewaan Rasulullah SAW, di antara mukjizatnya, sekalipun pandangan beliau melihat ke depan, tapi diberikan oleh Allah penglihatan untuk menyaksikan yang di belakang. Jelas sampai sini? Itu di antara mukjizat Rasulullah SAW. Nah, ini kalimat kedua mengisyaratkan pada para imam, Ya. Jangan sampai sebesar-besarnya Anda memulai sholat kecuali sudah memberikan isyarat dulu pada makmum. Ada tugas imam, yang kedua tugas makmum. Singkatnya, imam berikan isyarat sebelum sholat. Kalau imam lupa memberikan, aqimu as-sufuf. Aqimu as-sufuf. Kalimat qiyam dalam bahasa Arab, kalimat qiyam itu berarti badan yang tegak berdiri. Saya ulang, badan tegak berdiri yang penuh dengan keseimbangan. Jadi badannya tegak, kakinya seimbang. Dalam bahasa Arab kata qiyam ini kalau menunjukkan keseimbangan, artinya, maaf, posisi kakinya tidak rapat begini. Karena saat rapat pasti tidak seimbang. Ya mudah, colek sedikit sudah goyang. Ya? Baik. Ataupun terlalu lebar begini. Ini tidak seimbang. Ya. Keseimbangan dalam kalimat qiyam, kata aqimu, itu paling mudah dipahami adalah posisi kaki yang sejajar dengan bahu atau pinggul ke bawah. Ya. Di pelan-pelan. Pertama, aqimu as-sufuf. Tegakkan saf kalian, tegakkan. Jadi ketika akan sholat, Nabi meminta untuk berdiri tegak. Ya. Jadi pertama, hati-hati. Orang yang mampu berdiri tapi memilih duduk, maka sholatnya dipandang tidak sah. Dalam sholat fardu, bukan sholat sunnah. Dalam sholat fardu, ada orang dalam sholat fardunya bisa duduk, lantas dia memilih berdiri, maka sholatnya dipandang tidak sah. Jadi sepakat ulama di sini. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 1117 untuk menegaskan yang ini. Al-Bukhari, Shalli qa'iman. Salatlah Anda dengan berdiri, kata Nabi, menafsirkan yang ini. Jadi kalau Anda bisa berdiri memilih duduk, nyalahi perintah Nabi, batal salatnya, harus diulang. Kecuali dalam salat sunnah. Dalam hal salat sunnah, Anda masih boleh duduk walaupun mampu berdiri. Allah Ramadan misalnya pergi ke Mekah, lalu sholat tarawih diimami oleh imam Masjidil Haram, bacaannya panjang misalnya, rakaat selanjutnya bisa berdiri cuma agak pegal, saya pilih duduk, boleh, sah.
cuma informasi saja, pahalanya setengah. Ya, pahalanya setengah. Hadis Muslim nomor hadis 731. Kata Nabi, salatul qa'id nisfus salat. Salat orang yang duduk dalam salat sunnah setengah pahala orang yang baik. Nggak apa-apa setengah juga kan, satu kali salat 100.000 dibandingkan dengan al-ihsan masih dapat 50.000 misalnya. Orang hitung-hitung sampai ke situ. Baik, satu, jadi berdiri ya. Kedua, posisi kaki sejajar dengan bahu. Jadi nggak terlalu lebar begini, tidak terlampau rapat. Ya, jelas sampai sini? Itu aqimu. Teruskan. Wahadu bainal manakib. Wahadu bainal manakib. Tegaknya Anda, terbukanya kaki dalam salat berjamaah, itu mesti dipastikan tanda yang paling jelas terlihat, kata Nabi, hadu bainal manakib, bahunya akan saling sejajar. Pelan-pelan. Jadi kalau kaki Anda benar terbukanya dan menempelnya pada yang lain, tanda berdiri yang tepat, kata Nabi. Dan rapatnya berdiri tegaknya, maka tandanya bahunya akan sejajar, akan lurus. Nah, perhatikan, ini yang seringkali dianggap ringan, tapi sangat menentukan. Bahu yang lurus ini tidak mungkin akan terjadi kecuali kalau Anda saat berdiri yang dirapatkan itu adalah bagian tumitnya, kaki bagian belakang, bukan jemari bagian depan. Ya, saya ulang ya, bukan jemari bagian depan. Ingat sunnah nabinya, ingat rumus hadisnya. Kata hadisnya, kalau Anda luruskan, tegakkan, luruskan, rapatkan, itu tanda yang paling benar merapatkannya, bahunya sejajar. Jadi kalau ada orang salat misalnya, bahunya tidak sejajar, itu berarti rapatnya belum benar. Masya Allah. Nah, cara yang paling memudahkan supaya bahunya ini lurus rapat, maka yang lurus itu kaki bagian belakang, tumitnya, bukan kaki bagian depan. Jadi kalau di Al-Ihsan dipasang misalnya garis begini, itu maaf, garisnya bukan untuk kaki bagian depan, bagian belakang. Ya. Nah kalau Anda rapatkan yang bagian depannya, jemarinya, lihat ukuran kaki kan macam-macam tuh. 36, 40, 38. Anda luruskan yang ini misalnya, ini pasti otomatis berpengaruh pada bahu, pasti bengkok. Tidak percaya silahkan. Ya. Anda luruskan yang depan, belakangnya akan bengkok. Tapi kalau yang belakang diluruskan, posisi bahu ada di belakang, pasti lurus. Ya, dan enak kelihatannya dari samping, dari belakang, itu nyaman kelihatannya. Jelas sampai sini? Dan Nabi, Masya Allah, ini sunnahnya. Ini para imam kadang-kadang suka canggung. Boleh. Sunnah Nabi bahkan, beliau pernah membawa pedang. Itu membuat garis begini. Lalu diluruskan. Tapi jangan salah membaca sunnah. Nabi bawa pedang. Besok saya golok. Sudah nyamping di sini. Rapatkan sab, golok dicabut, gini, gitu ya. Itu keterlaluan itu ya. Maksudnya kalau belum ada garisnya, ada tadabbur, tafakkur adam, pergi ke satu tempat mau sholat, garis gak ada, itu maksudnya cari tongkat, cari kayu, garis begini supaya lurus, itu poinnya. Itu membaca hadis dengan makna ya. Tapi kalau sudah ada garisnya, nah ini sunnahnya. Nabi jalan samping. Kami saat di Tripoli melihat para imam, Masya Allah, itu masuk praktek ini tuh luar biasa. Didatang, kadang tidak canggung ke sana dilihat. Kalau belum sejajar bahunya dirapatkan. Memang sunnahnya begitu. Ya. Dan Anda kalau tidak percaya silahkan. Nanti akan ada suasana yang enak ke dalam hatinya. Ya. Karena kata nabinya, wasyuddul khalal. Kalimat ketiga, syuddul khalal. Saya teruskan dulu. Supaya paling gampang gini. Mohon izin 2-3 orang ke depan. Cepat saja. Kalau bisa yang anak-anak. Gak apa-apa Pak, silahkan. Satu. Ya. Ada yang mau? Ya. Pak, silakan. Ini sedang mau sholat ya, jadi Mas posisi ke depan aja, nggak usah nengok, sedang sholat. Ini ada celah di tengahnya, gini, tidak rapat. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan khalal. Khalal. Ya. Ini jari nempel tidak? Yang ini, tengah-tengahnya. Tidak ya, terpisah begini, ini khalal namanya. Khalal. Tapi kalau sebagiannya dirapatkan begini, dirapatkan misal ini rapat ujungnya, tapi sebagiannya terpisah. Ini rapat, yang ini terpisah. Itu berubah namanya dari furjatun. Bisa. Anda kalau sholat kadang-kadang bisa ada ditemukan orang yang saat berdiri kaki bagian depannya nempel begini, belakangnya terbuka. Pernah lihat yang begitu? Jadi ini kaki kanan, ini kaki kiri kan begini ya. Temannya yang ini kirinya, itu kanannya kan nempel depannya. Nah, jadi yang depannya nempel, belakangnya terbuka kan? Nah, itu namanya furjatun. Nah, pelan-pelan kata Nabi,
wasyuddul khalal. Kalau Anda mau merapatkan, meluruskan, pertama syuddul khalal. Jangan sampai ada celah yang begini. Ya, jangan sampai ada celah yang begini. Jadi celah seperti ini dilarang oleh Nabi. Harus dirapatkan. Bahkan di hadits lain, orang yang menyambungkan saf yang seperti ini, maka Allah akan menyambungkannya. Maksudnya kalau dia putus dengan sesuatu, Allah sambungkan. Kalau dia kurang sesuatu, Allah percepat. Tapi orang yang sengaja memisahkan, memotong dalam barisan, maka Allah pun akan memotongnya. Ya, pahalanya terpotong, keutamanya terpotong, segalanya terpotong, ya, dan jamaahnya terpotong. Saya teruskan. Kalau ada orang berdiri depannya, mohon izin Pak, rapatkan depannya seperti saya begini, buka. Ya, tempelkan depannya, mohon izin. Perhatikan, depannya nempel, belakangnya terbuka. Disebut apa ini? Furjat. Lihat hadisnya. Saya teruskan. Kata Nabi, wala tadharu furjatin lisyaitan. Saya tutup sebentar, mohon izin Pak, silakan duduk kembali. Lihat sini, satu halal. Kita berhenti di sini ya. Kita berhenti di sini. Satu halal. Ini jaraknya kaki satu, kaki dua. Ada ruang di sini. Yang kedua, furjatun, furjat. Jamaknya furjatun. Ya. Yang ini kakinya yang kiri miring ke sini, yang kanan miring ke sini misal, ya. Berdirinya begini. Lalu ini si A, yang B yang di sini, kaki kirinya miring ke sini, nempel, kaki kanannya ke sini. Demikian seterusnya. Bukankah yang ini yang B kaki kirinya nempel dengan kanan yang A? Ya, nempel ya, depannya ya, seperti tadi. Kan ini kosong nih belakangnya. Baik. Kalau Anda temukan yang seperti ini, nempel depannya, kemudian kosong belakangnya, itu namanya furjat. Celah yang muncul dari sesuatu yang nempel itu furjat namanya. Nah, kata Nabi, masalahnya mengatakan uzkur kadza, ingat ini, ingat itu. Ya. Jadi Anda jangan sampai heran ketika takbir Allahu Akbar, tiba-tiba yang nggak mau diingat itu bisa ingat. Bisa ingat. Tadinya nggak ingat-ingat apa-apa. Begitu takbir Allahu Akbar. Hari ini taklim di Alisan jam 8, berarti berangkat jam sekian. Ustadznya siapa ya? Datang apa enggak? Kunci mobil ada di mana? Arisan belum dapat tanggal berapa? Muncul semua. Tapi hadisnya belum selesai. Perhatikan kalimat hadisnya yang sangat luar biasa. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan musalli. Sampai-sampai dia akan menggoda hingga orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Hadisnya sahih. Ya. Nah, jadi dari isyarat ini Nabi meminta kepada kita, kalau Anda ingin menunaikan sholat dengan sempurna, tutup celah ini. Tutup. Ya. Nah, memang kalau sholatnya begini pun sah sholatnya. Sah. Cuma mengurangi kesempurnaannya. Ya, tidak sempurna. Kalau Anda ingin sempurnakan, diikuti sunnah nabinya, maka coba untuk perbaiki, tempelkan bagian belakangnya begini. Ya. Cara yang paling mudah untuk menempelkannya tidak mungkin dilakukan kecuali meluruskan bagian depan dengan belakangnya. Ya, lurus begini. Ya. Jadi, bagi yang terbiasa begini misalnya, sholatnya sah. Cara syaratnya sah, rukunnya tak terpenuhi, cuma beresiko didatangi setan untuk menggodanya. Kalau Anda ingin tutup celah setan itu, tutupkan begini, maka rapatkan bagian depan dengan belakangnya. Caranya luruskan. Gini. Itu yang paling mudah. Kalau tidak percaya, silahkan nanti saat Anda sholat, kemudian luruskan, rapatkan depan dengan belakang begini. Itu akan lain perasaan ke hatinya. Enak. Seakan-akan gak ada apa-apa. Tapi kalau Anda ingin membuktikan hadis ini, silahkan saja. Kasih celah sedikit. Pasti suasananya akan lain. Ya. Ada orang berkata, biarin aja setan misalnya ikut sholat dengan kita. Kalau Anda mau sholat dengan setan, jangan ngajak-ngajak kita, silahkan aja. Dan tidak perlu dicela ya. Ya, kalau Anda orang ingin berubah, jangan dicela. Jangan dipersoalkan, orang ingin berubah menjadi lebih baik. Ya. Jadi, jangan mencari permasalahan yang tidak penting menurut saya. Dan kalau Anda mendengar hal seperti itu, jangan buang-buang energi untuk menyimak, mengomentarinya. Tinggalkan aja. Itu paling gampang. Ya. Itu paling gampang. Baik, saya tutup hadisnya terakhir. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Tapi serapat-rapatnya Anda dalam menunaikan sholat setelah rapat itu, jangan sampai menyebabkan, hati-hati, tangan, bahu saudaramu susah bergerak. Ya. Kita harus mencoba mempraktikkan sesuai dengan sifat sholat Nabi. Rapat. Sampai begini, begitu mau takbir susah. Ya. Itu nggak boleh begitu, itu tidak tepat. Tidak tepat. Baik, jadi hati-hati dengan setan yang menggoda orang sholat, namanya khanzab. Untuk sekedar informasi, namanya khanzab. Ya, ha, nun, zai, ba, itu khanzab. Setan yang menggoda orang dalam sholat, itu khanzab.
Orang yang salat yang benar, ini yang paling dahsyat. Dijamin langsung oleh Al-Quran, akan dimudahkan segala urusan hidupnya. Bahkan rizkinya pun didatangkan dari sisi yang tidak dia duga. Allahu Akbar. Quran surah ke-65 At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, ditafsir di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang sama 2 dan 3. Perhatikan kalimatnya. Saya beri rumus ya. Baik. Boleh saya tuliskan? Oke. Bisa di bawah atau ada mic yang lain? Baik, perhatikan rumus Quran surah ke-65 di awal ayat, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Maaf, kelihatan? Belum, saya belum nulis. Bagaimana ya? Itu makan apa barusan? Quran surah ke-65. Baik, bismillah. Perhatikan kalimatnya. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, kami berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang dialami. Fokus ya. Kalau Anda punya masalah dalam kehidupan, di rumah tangga, di kantor, dimanapun, firman Allah sederhana, yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jawabannya kata Allah, cukup tingkatkan takwa, kami selesaikan masalahnya. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, biayanya nggak mahal, tenaganya nggak banyak, takwa tingkatkan, masalah diringankan oleh Allah. Jadi kalau Anda sekarang punya masalah nggak tuntas-tuntas, di kantor jadi juara, di rumah nggak pernah tuntas, padahal masalah yang sama oleh orang lain cukup dengan senyuman, Anda nggak selesai, mungkin cek, ini yang kurang. Bahkan rizkinya pun, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kami datangkan rizkinya dari sisi yang tidak dia duga. Jangankan yang Anda ikhtiarkan, yang Anda tidak cari pun tiba-tiba bisa mendatangi Anda. Nah sekarang kalimat takwa disebutkan perubahannya 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat takwa pertama ada di Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, menyempurnakan salat. Kalau Anda bertanya, ya Allah, bagaimana cara saya meningkatkan takwa ini? Kalimat takwa pertama, salat. Jadi kalau salat kita meningkat dengan baik, masalah kita tuntas.